Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinal Ulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan membahas sedikit tentang filsafat. Sebelum saya mempelajarinya di Perguruan Tinggi UIN Wali Songo Semarang, saya tidak tahu apa itu filsafat. Apa saja yang harus dibahas di dalam ilmu filsafat. Saya tidak tahu apa itu filsafat. Saya masih bertanya-tanya tentang mata kuliah tersebut. Apakah makul tersebut sulit atau mudah? Dan setelah mempelajarinya ilmu filsafat, ternyata banyak sesuatu yang belum saya pernah ketahui sebelum mempelajarinya. Dan sekarang sudah tahu apa itu filsafat setelah mempelajarinya. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji secara logika ataupun sebuah metode dalam suatu masalah untuk mengetahui kebenaran dan selalu berpikir kritis dalam suatu tindakan. Ada beberapa cabang filsafat, di antaranya ada filsafat stoikisme, filsafat Helenisme, filsafat India, filsafat Yunani kuno, filsafat Cina, filsafat Nusantara. Filsafat stoikisme, kita tahu bahwa filsafat ini dicetus seorang filsuf yang bernama Zeno. Stoikisme ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya beranda, karena dulu Zeno sering melakukannya di beranda berlukis. Saya menyukai filsafat ini karena kita tahu bahwa seseorang yang putus asa dalam suatu kegagalan akan memutuskan sebuah kesuksesan di dalam diri seseorang. Di dalam filsafat ini diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Selanjutnya ada filsafat Helenisme. Filsafat ini berasal dari nama seseorang yang tidak begitu asing dengan nama filsafatnya, yaitu Helen. Contoh filsafat Helenisme, takdir seseorang yang menentukan ialah hukum alam. Ada filsafat India. Filsafat India mempelajari tentang untuk memperbanyak amal di dunia untuk keselamatan akhirat. Di dalam filsafat Yunani kuno terdapat beberapa filsafat yang membahas tentang ontologi, biologi, retorika, estetika, etika, metafisika, dan logika. Ada lagi filsafat Cina. Filsafat ini merupakan filsafat yang tertua dalam mempengaruhi tentang sejarah perkembangan filsafat di dunia. Dalam filsafat ini kita mengetahui bahwa harmonis sesama manusia dan sesama alam, selalu bersikap optimis dan demokratif. Filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara merupakan filsafat yang mendasarkan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Di dalam filsafat tersebut, seseorang harus menonjolkan sebuah rasa kebersamaan di dalam kelompok daripada individual. Berpikir di dalam ilmu filsafat juga mengandung upaya untuk menjelaskan sebuah alam semesta. Filsafat dapat dimengerti dan dipahami di dalam diri kita sendiri dan mengajarkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendasarkan tentang dunia. Setelah mempelajari filsafat, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, filsafat dapat mengasah atau mengembangkan kemampuan seseorang untuk selalu berpikir kritis dan berpikir lebih maju. Filsafat mengajari kepada kita untuk saling toleransi di dalam menyampaikan sebuah pendapat. Filsafat bisa juga untuk kita menjadi seorang pemikir yang rasional dan emosional. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, memiliki wawasan yang luas untuk selalu terampil di dalam berbagai bidang.
Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.